Halo pelanggan dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Gimana wifi tetangga, masih aman? Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengorbankan waktu luang berharga saya untuk merangkum dan menceritakan kembali sebuah film yang rilis pada tahun 2012 bertema pertualangan dan drama. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi di awal, langsung saja. Besarkan volume suara, terangkan layar HP, periksa koneksi internet, dan inilah dia. Kisah diawali dengan memperlihatkan keindahan kebun binatang yang ada di Pondiseri, India, yang kita ketahui nanti bahwa si pemilik kebun binatang tersebut ialah Pak Adi, yang tak lain adalah ayah kandung sang pemeran utama kita. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terlihat ada seorang penulis yang kita sebut saja Gino sedang berkunjung ke rumah Pi Patel karena kepo dengan pengalamannya yang terombang-ambing di lautan lepas. Dan Gino berencana ingin mengangkat kisah Pi ke dalam sebuah novel yang nantinya akan dijual untuk meraup keuntungan dari penjualan novel tersebut. Setelah mereka selesai masak nasi lemak dan lontong sayur, Pi pun mulai menceritakan kehidupannya. Ayahnya bernama Pak Adi adalah pengusaha yang cerdas. Ia mendirikan hotel dan kebun binatang di kebun raya setempat. Ibunya kita sebut saja Fitri. Ini orangnya adalah seorang ahli tanaman di beberapa kebun setempat. About my abandoned book, he said, "So, a Canadian who's The idea to open a zoo in the local botanical What garden. happened? My mother was a botanist in the gardens. Nama asli Pi Patel ialah Piscin Molitor Patel. Diambil dari nama sebuah kolam berenang yang dikunjungi pamannya yang kita sebut saja Le Siwong. Berbeda dengan kebanyakan orang yang suka mengkoleksi perhiasan, barang antik, barang mewah, foto bukil, dan video porno, Le Siwong lebih suka mengkoleksi kolam renang. Kemanapun dia berpergian, dia akan selalu berenang di kolam renang yang ia temui. Tatkala Le Siwong sedang berada di Paris, dia berenang di salah satu kolam renang yang ada di sana. Memiliki nama Piscin Molitor Patel cukup membuatnya menderita karena hampir setiap hari dia diolok-olok oleh temannya. Bahkan sang guru pernah salah menyebutkan namanya menjadi Pising, yang membuat semua teman-temannya tertawa. Demi memperbaiki nama baiknya, Pi pun banyak menghafal rumus, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Jepang, bahasa bencong, dan lain-lain. Pi pun berhasil membuat semua teman-teman dan gurunya menjadi segan padanya. Dan dia menjadi legenda nggak pakai motor di sekolahnya. By the end of that day, Mathematics to represent the ratio of any circles. Jamapal Piscin Molitor Patel did pi. That's right. He's really doing this. 1, 4, pi. Pi juga menceritakan bagaimana perjalanan religinya yang sempat menganut 3 kepercayaan agama sekaligus, yaitu Hindu, Kristen, dan Islam. Kemudian ayahnya berkata kepada Pi bahwa ia tidak bisa menganut 3 kepercayaan sekaligus. Pi harus memilih salah satu, supaya Pi bisa tawakal hanya kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Your father is right. Oh, you're a Christian and a Muslim. and a Hindu, of course. But you're a Hindu first. None of us knows God until someone introduces us. In the end, God didn't save him. Western medicine. Performing Salah, the ground I touched became holy ground. Ketika Pi masih kecil, ayahnya membeli harimau bengal yang diberi nama Richard Parker, yang mana nama Richard Parker tersebut sebenarnya adalah kesalahan administrasi penjualan, di mana pemilik sebelumnya salah menuliskan nama hewan jadi nama pemilik jadi nama hewan. Paham kalian kan? I was listed as thirsty and the tiger was called Richard Parker. But the names got switched on the paperwork. Through a clerical error. A hunter caught him drinking from a stream. Singkat cerita, Pi berinisiatif menjalin silaturahmi kepada Richard dengan memberi makan melalui tangannya sendiri. Hal itu diketahui oleh ayahnya yang langsung memarahi Pi. Ayahnya mengatakan bahwa harimau adalah hewan buas yang tidak memiliki akal pikiran, yang bisa saja langsung menerkam dan membunuhmu.
Animals do not think. But Richard Parker, it's for you. What are you thinking? That is your friend. He is an animal. Ketika Pi beranjak dewasa, Pi sempat tertarik pada wanita yang kita sebut saja Dinda. Cie, Dinda. Pi tertarik kepada Dinda karena Dinda adalah wanita spesial yang memang disuruh sutradara menjadi teman dekat Pi. Suatu ketika, Pi mengajak Dinda ke kebun binatangnya dan memperkenalkan Dinda kepada Richard Parker yang sedang rebahan. Mereka saling bersenda gurau layaknya pasangan muda-mudi masa kini. Yang kalau boleh kita menebak, hubungan mereka nggak akan langgeng sampai nikah. He heard something. Singkat cerita, malam pun tiba. Sambil memakan hidangan malam yang disiapkan oleh ibunya, ayah Pi mulai membahas tentang rencana kepindahan mereka ke Kanada. Yang mana kepindahan tersebut dipengaruhi oleh faktor politik yang terjadi saat itu. Menjual hotel dan kebun binatang. Sebagian hewan juga akan dikirim ke Amerika Utara dengan kapal untuk dijual. Sempat menolak rencana itu karena Pi tidak yakin bisa bertahan di Kanada, di negara asing yang masakannya tidak pakai bumbu masalah. Namun dengan berat hati, Pi pun setuju dengan ayahnya untuk meninggalkan India dan Dinda yang baru memikat hatinya. We are leaving India. But Columbus was looking for India. But where would we go? Our life is here. I'll be shipping most of the animals for sale in North America. We are selling the zoo. Sebelum keluarga Pi pergi meninggalkan India dan sejuta kenangan, Pi pun mengajak Dinda ke dermaga dan sekali lagi mencoba mengukir kenangan dan mengutarakan isi hatinya. Pi bahkan berjanji untuk kembali kepada Dinda suatu hari nanti. About our last day. But of course, I promised I would come back one day. Before we left, Anandi and I had Tibalah hari kepergian Pi. Bisa kita lihat, Pi berangkat menaiki kapal kargo bernama Simsum tidak pakai bubur. Pi menatap India yang kian lama kian menjauh dan menghilang. Setelah 4 hari berangkat dari Manila, tibalah kapal di atas titik terdalam dunia, yaitu Palu Mariana. Surroundings. Pi yang kala itu sudah tertidur, akhirnya terbangun karena mendengar adanya suara badai petir dari kakek Zeus yang menyambar dengan perkalian 500. JP. Pi pun mencoba membangunkan Ucu yang kala itu sudah mengantuk berat. Dikarenakan memang sudah berat ngantuknya, Ucu menolak ajakan Pi. Pi pun keluar seorang diri. Mengabaikan keselamatannya, dia pun bersenang-senang mandi hujan dan meminta pada langit untuk menurunkan petir yang lebih banyak lagi. Crazy. You will get hit by lightning. Sayup-sayup ia mendengar suara ABK kapal memberi isyarat pertanda bahaya. Alarm keselamatan pun dinyalakan. Pi melihat ke depan dek dan menyaksikan ABK tadi terhanyut di bawah ombak besar. Menyadari situasi dalam bahaya, Pi segera masuk ke dalam kapal. Segera ingin memberitahu keluarganya, namun sebagian air telah memenuhi bagian kapal, membuat sebagian kapal tenggelam. Pi menyelam untuk membuka pintu kamar, namun tidak berhasil. Kemudian Pi berlari meminta bantuan kepada ABK lain. Dan yang terjadi adalah... Dan yang terjadi adalah Pi terlempar ke skoci, disusul dengan seekor zebra yang ikut melompat ke skoci, membuat tali terputus dan menjatuhkan skoci dengan keras. Pi dan zebra pun hanyut di atas permukaan laut. Sempat melihat ada yang berenang mendekat. Pi mencoba menyelamatkannya dengan dayung skoci yang ternyata itu adalah Richard Parker. Pi sempat mengusir Richard, namun Richard berhasil naik ke skoci dibantu dengan ombak. Pi yang kepalang takut pun segera melompat ke dalam air, menyelam untuk menghindari hantaman ombak, dan Pi menyaksikan kapal yang ia tumpangi tenggelam bersama ayah dan ibunya.